Viral, seorang murid SD bicara kotor ke guru hingga tendang pintu kelas. Viral di media sosial video seorang murid SD mengeluarkan kata-kata kotor kepada gurunya hingga menendang pintu kelas di Lumajang Kota, Sumatera Barat. Video berdurasi 34 detik seorang murid sekolah dasar SD berkata-kata kotor kepada gurunya. Tidak hanya itu, anak SD tersebut juga terlihat mengejar, memukul dan menendang pintu sekolah sambil membentak sang guru sekolah. Menurut informasi, murid SD yang viral di media sosial tersebut diketahui di Akadiluru, Kabupaten 50 Kota. Kepala Dinas Pendidikan 50 Kota, Afri Effendi mengatakan, peristiwa tersebut baru ini terjadi Senin 7 Juli 2023 pagi. Saya mengetahui kejadian tersebut dari media sosial yang viral dan saat ini saya masih menunggu konfirmasi menyeluruh dari beberapa tim yang telah. Belum lama ini kita semua dikejutkan oleh berita viral tentang seorang siswa yang menggunakan bahasa kasar dan tidak pantas terhadap gurunya sendiri. Dari peristiwa ini kita sadar, ini bukan sekedar pelanggaran disiplin biasa, melainkan sebuah gejala sosial yang memprihatinkan serta mencerminkan bagaimana erosi nilai-nilai kesopanan dan rasa hormat dalam generasi muda. Maka dari itu, marilah kita jadikan momen ini sebagai titik refleksi yang mendalam. Video ini bukan untuk menghakimi satu individu, tetapi untuk membongkar bagaimana akar permasalahan dan memahami mengapa kesantunan berbahasa adalah fondasi dari karakter dan peradaban kita sebagai bangsa yang beradab. Saya melihat kejadian ini merupakan suatu bentuk kegagalan yang kolektif, bukan hanya kesalahan pada anak, tetapi bagaimana peran lingkungan, peran kita dalam menerapkan sopan santun itu, mengajarkan sopan santun kepada anak, terutama di lingkungan rumah, di mana harusnya rumah menjadi suatu sekolah pertama bagi anak untuk diajarkan sopan santun. Tetapi jika di rumah saja anak sering mendengar kata-kata kasar, bahkan menerapkan kata-kata kasar tersebut, maka anak akan menormalisasi hal tersebut dan akan melakukannya ketika ia berada di lingkungan luar. Selain itu, lingkungan pertemanan dan juga era gemparan media sosial, di mana di media sosial kita seringkali melihat banyak orang yang mengucapkan dan menggunakan kata-kata kasar. Nah, makanya kita tidak hanya bisa menyalahkan anak, tapi kita juga harus berkaca, melihat apakah kita sudah menciptakan ekosistem yang aman atau belum untuk mereka. Saya setuju. Dan di sini saya ingin menekankan aspek psikologis dari tindakan tersebut. Nah, seorang remaja yang meluapkan emosinya dengan cara seperti itu, seringkali sedang berteriak tanpa suara. Bisa saja dia merasa tidak didengar, atau merasa frustasi, atau bahkan sedang mengalami tekanan yang berat yang tidak kita ketahui. Nah, di sini saya sama sekali tidak membenarkan apa yang dilakukannya, tetapi saya ingin membantu kita untuk mencoba memahami bahwa berkata kasar itu adalah gejala, bukan sebuah akar dari satu penyakit. Nah, bisa saja berkata kasar itu dijadikan cara keliru untuk mencari perhatian dan untuk menunjukkan bahwa dirinya ada. Nah, disinilah kita sebagai orang dewasa bisa berperan untuk tidak menghakimi langsung si remaja tersebut, tetapi untuk membuka ruang dialog untuk memahami apa yang sebenarnya sedang terjadi di balik kata-kata kasar yang dilontarkannya. Pemikiran yang bagus. Sekarang, mari kita lihat dari sudut etika dan budaya. Dalam konteks Indonesia, guru diposisikan sebagai orang tua kedua yang patut dihormati. Tindakan siswa itu bukan hanya melanggar aturan sekolah, tapi telah melanggar nilai luhur budaya timur kita yang menjunjung tinggi sopan santun dan tata krama. Bahasa adalah cermin jati diri. Ketika bahasa itu menjadi kasar, itu mencerminkan adanya degradasi moral. Kita harus bertanya, apakah pendidikan karakter di sekolah sudah berjalan efektif atau masih sekedar teori di buku? Menghormati guru adalah fondasi untuk menghormati ilmu pengetahuan. Jika fondasi ini rusak, maka bangunan pendidikan itu sendiri yang akan goyah. Sebagai generasi muda, saya merasa prihatin sekaligus bertanggung jawab. Kejadian ini memberi kita pelajaran berharga tentang manajemen emosi dan komunikasi. Marah dan kecewa itu adalah hal yang manusiawi, tetapi bagaimana kita bisa mengekspresikan itulah yang membedakannya. Alih-alih menggunakan kata-kata kotor, kita bisa belajar mengatakan saya marah karena hal ini, saya kecewa dengan hal ini. Ini adalah skill hidup yang krusial. Dunia digital itu punya andil besar. Kita terbiasa dengan komentar keras dan kata-kata kasar di media sosial sehingga kita lupa bahwa di dunia yang nyata ini, kata-kata itu punya dampak yang nyata dan mendalam. Kita, anak muda, harus jadi agen perubahan dengan memilih untuk berkomunikasi dengan cerdas dan elegan, bahkan dalam keadaan paling emosi sekalipun. Jadi, apa sih solusi konkret yang bisa kita ambil dari permasalahan ini?
Pertama, pendidikan karakter dan kesantunan berbahasa harus diajarkan oleh keluarga dan juga diperkuat oleh sekolah. Bukan hanya diajarkan, tapi juga diterapkan dengan sangat baik. Yang kedua, kita harus menerapkan budaya call out culture yang positif di kalangan teman sebaya. Jadi setiap ada teman yang ngomong kasar, itu kita tegur, bukan malah kita dukung dan dianggap keren. Yang ketiga, hal ini melalui berita tadi itu bisa menjadi pengingat buat kita bahwasanya kita harus selalu menjaga lisan dan juga tulisan kita. Kenapa? Karena setiap kata yang kita ucapkan dan juga perbuatan yang kita lakukan itu menggambarkan siapa kita. Jadi, mari bersama-sama kita memperbaiki keadaan untuk bisa menciptakan lingkungan yang beradab dan penuh hormat.